Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas satu kitab tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih membahas tentang tema taubat. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang suka atau gemar bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Jadi untuk pelaku dosa, segera untuk bertaubat dan jadikanlah ia sebagai taubat yang sebenar-benarnya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat tersebut tidaklah dianggap taubat yang benar sehingga terpenuhi syarat-syaratnya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali atas perbuatannya. Dan yang ketiga, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi hal tersebut berlaku apabila perbuatan dosa itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi menghentikan perbuatan dosa, menyesal atas perbuatannya, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbuat dosa tersebut dilakukan terhadap sesama manusia, maka ia harus mengembalikan kerugian terhadap orang yang dizoliminya ketika dia mampu nanti, dan meminta agar dimaafkan jika dirasakan aman dari fitnah. Nah, barang siapa tidak mampu mengembalikan hak orang yang dizoliminya dan khawatir terjadi fitnah dan kerusakan karena meminta dimaafkan, maka ia wajib bertaubat kepada Allah dan memperbanyak doa serta memohonkan ampun kepada orang yang dizolimnya tersebut, agar mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan, untuk orang yang dizoliminya tadi, terambil haknya, sehingga kezalimannya dapat terbalas dengan memperbanyak doa bagi kebaikan untuk mereka. Apabila syarat-syarat taubat itu sudah terpenuhi, maka taubatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak, maka orang yang memohon diampuni dosanya kemudian mengulanginya kembali perbuatannya adalah bagaikan orang yang mencemooh terhadap Robnya. Maksudnya begini, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, Jadi orang-orang yang bertobat itu memohonkan ampun kepada orang yang telah kita zalimi, namun dibuatnya lagi, maka itu kata Allah seolah-olah mencemooh terhadap Robnya, sebagaimana firman-Nya, Allahu yastazi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Apa kata Allah? Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 15, Jadi jelas, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat itu hukumnya wajib atas orang-orang yang taat kepada Allah, Jadi bukan hanya orang yang berdosa, tapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus senantiasa memperbanyak taubat, Namun kewajiban taubat atas orang-orang yang berbuat maksiat adalah sangat jelas, lebih ditekankan lagi. Adapun kewajiban taubat atas orang-orang yang taat, adalah karena mereka belum tentu dapat mewujudkan ketaatan yang murni kepada Allah, sebagaimana mereka belum dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan kehendak Allah, karena boleh jadi ada sifat meremehkan dalam ketaatan. Maka mereka harus memaksakan diri dengan taubat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu. Dengan demikian, ia menjadi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling baik ketaatannya kepadanya, karena memperbanyak taubat dan memohon ampun, Jadi orang yang taat pun diwajibkan, untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, memperbanyak istighfar, Karena apa? Bisa jadi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu ada terselip sedikit mungkin ria, atau ada kelalaian atau tidak sesuai, dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dalam majelis zikir mereka mengulang-ulang doa Rabbighfirli wa tubu ilaihi innaka antat tawwabur rahim, ya.
Ya Rob, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, ya. Ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'atu marrah, ya. Apa kata Rasulullah? Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah karena aku bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Hadirin teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memperbanyak taubat dan memohonkan ampun, ya. Bertobat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru mulai taubat harus dapat merubah lingkungannya, ya. Teman-teman yang jelek akhlaknya tidak berguna lagi bagi kita untuk kita temani, ya, setelah bertobat. Dan tempat-tempat berkumpul yang senantiasa ia berada di tempat itu sudah tidak baik lagi untuk didatangi. Dia harus dapat mengganti teman bergaulnya serta mengganti tempat tongkrongannya yang lebih baik lagi, yaitu di masjid ataupun di tempat-tempat majelis-majelis tempat orang soleh berkumpul. Barang siapa berbuat demikian, maka Allah akan mengokohkan kakinya di atas jalan Allah yang lurus dengan dikaruniakan petunjuk. Tetapi barang siapa senantiasa berteman dengan teman-teman yang jelek akhlaknya, buruk tingkah lakunya, bahkan bergaul dengan orang-orang jahat, maka sungguh ia tidak akan berdiri tegak di atas jalan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karena itu, seorang alim berwasiat kepada orang-orang yang telah membunuh 100 orang agar merubah lingkungannya, ya. Yang pernah kita dengar hadis, ya, tentang pemuda yang membunuh 100 nyawa, ya, untuk segera hijrah, pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, di mana tempat yang baru itu banyak orang-orang baik dan orang-orang solih yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah teman-temanku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, ya, adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan istighfar, ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian, maka kita insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat, ya, karena istighfar yang sering kita lantunkan melalui lisan kita, ya, sinkron antara lisan dan hati kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.